Berikut ini penjelasan singkat sejarah tumbuhnya padi di Jepang. Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita like dan subscribe dulu ya. Padi masuk ke Jepang ribuan tahun lalu, sekitar 300 sebelum Masehi. Padi dibawa ke Jepang dari Tiongkok atau Korea waktu zaman Yayoi. Sejak itu, padi jadi makanan pokok dan bagian penting dari budaya Jepang. Bahkan sistem sosial dan pajak zaman dulu dihitung pakai beras, bukan uang. Petani dan sawah sama dengan simbol penting orang Jepang zaman dulu sangat menghormati petani. Sawah jadi bagian dari banyak nama tempat dan nama keluarga. Bahkan sampai sekarang, dewa pertanian, Inari, masih sering disembah sebahagian orang Jepang. Zaman samurai atau padi disebut juga power, samurai, dan daimyo, bangsawan. Zaman feodal diukur kekayaannya dari beras, bukan emas. Unitnya disebut koku. Satu koku sama dengan cukup makan satu orang selama setahun. Modernisasi Meiji atau padi tetap utama waktu Jepang mulai modern di era Meiji akhir tahun 1800, padi tetap dipertahankan. Tapi mulai diperkenalkan teknik baru seperti irigasi modern dan pupuk kimia. Pasca Perang Dunia Kedua reformasi agraria. Setelah Jepang kalah perang, Amerika bantu melakukan reformasi tanah. Tanah-tanah besar dibagi ke petani kecil dan ini bikin produksi padi makin merata. Sampai hari ini, padi masih jadi raja. Jepang masih sangat menghargai beras lokal. Tapi, sekarang makin banyak beras impor dan anak muda Jepang makin jarang makan nasi, lebih suka roti atau makanan barat. Pemerintah sampai bikin kampanye supaya orang Jepang makan lebih banyak nasi. Jepang punya lebih dari 300 jenis beras lokal. Ada yang buat sushi, ada yang buat onigiri, ada juga yang buat sake. Nah, baru-baru ini kabar viral di Jepang, Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengundurkan diri pada 21 Mei 2025 kemarin. Gara-gara beras, Menteri Jepang mundur. Jadi begini ceritanya, namanya Taku Eto, Menteri Pertanian Jepang. Beliau ini orang penting yang ngurusin soal pertanian di Jepang, ia termasuk urusan beras. Nah, waktu acara seminar, Pak Menteri ini ngomong blak-blakan di hadapan tamu undangan. Ngomongnya kayak gini, saya nggak pernah beli beras, soalnya dapat kiriman dari pendukung. Ucapannya bikin warga geram, soalnya harga beras lagi naik, gila-gilaan di Jepang. Banyak orang susah beli beras. Beliau malah bilang nggak pernah beli beras. Seketika itu, publik ngamuk, warganet dan media langsung nyerbu. Komentarnya dianggap nggak peka sama rakyat. Akhirnya, dalam waktu singkat, beliau mengundurkan diri. Pemerintah Jepang langsung gercep nunjuk pengganti, Shinjiro Koizumi, politisi muda yang dikenal smart dan komunikatif. Tugasnya, beresin krisis beras dan bikin kebijakan pertanian lebih adil untuk rakyat di Jepang.